Ini agak terlambat ya saya menanggapi masalah Bupati Purwakarta yang menyegel gereja itu ya. Karena saya lagi menata pesantren tahfidz di pesantren saya gitu supaya lebih efisien, jadi kemarin agak nggak begitu mengikuti perkembangan. Jadi pada dasarnya sikap saya mengenai penutupan atau penyegelan gereja yang dilakukan oleh Ibu Bupati Purwakarta itu menurut saya bertentangan dengan konstitusi negara kita dan juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena ini kan, dan yang ketiga, ini mau cari aman aja dari tekanan sekelompok atau ormas tertentu yang berjubah agama itu. Jadi yang pertama, kenapa saya sebut bertentangan dengan konstitusi negara kita? Karena negara kita itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang nanti di breakdown di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Dan kalau itu alasannya terkait dengan SKP 2 Menteri ya, tahun berapa itu SKP 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian tempat beribadah, maka SKP itu sendiri bertentangan dengan konstitusi. Nah, Presiden Joko Widodo sudah wanti-wanti aturan-aturan yang bertentangan dengan konstitusi, yang bertentangan dengan undang-undang seperti SKP, kalau itu terjadi persoalan maka dikembalikan kepada undang-undang dan konstitusi negara kita. Jadi itu satu ya, tindakan Ibu Bupati Purwakarta itu bertentangan dengan konstitusi, melanggar konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Yang kedua, dari perspektif agama Islam, karena ini atas desakan ormas yang mengatasnamakan sekelompok orang Islam itu, maka Islam sendiri itu kan menjamin kebebasan manusia untuk beragama atau untuk tidak beragama. Tidak beragama aja dijamin oleh Islam itu untuk berhak hidup, apalagi yang sama-sama beragama itu ya. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, dan seterusnya banyak ayat yang itu. Dan Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana beliau pernah mengizinkan Masjid Madinah untuk peribadatan kaum Nasrani Najran gitu ya. Itu sudah terkenal lah hadis tentang itu, sejarah tentang itu. Dan Rasulullah itu berwanti-wanti, berkali-kali ini saya sampaikan supaya kita resapi gitu, bahwa Rasulullah itu bahkan di dalam peperangan, di mana perang itu semua hukum bisa tidak berlaku, itu Rasulullah wanti-wanti, salah satu wanti-wantinya adalah tidak boleh merusak tempat ibadah dan tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah apapun keyakinan dan agamanya gitu ya. Jadi jelas bahwa tindakan menyegel gereja itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan saya kira juga semua agama mengajarkan untuk menghormati pemeluk agama lain dan membantu agar penganut agama yang berbeda itu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing gitu. Dan bahkan Gus Mus itu bercerita di daerah beliau itu biasa masyarakat muslim itu membantu pembangunan gereja atau wihara atau yang lain-lain. Dan apalagi naluri bangsa kita ya, nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh leluhur kita ya sejak zaman, terutama itu kalau jejak tertulisnya kan dimulai dari zaman Majapahit ya, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi kerajaan Majapahit itu
mengakui semua hak hidup semua orang beragama dan mengizinkan semua penganut agama yang berbeda-beda itu untuk mendirikan tempat ibadah itu. Nah, kenapa masih terjadi kasus-kasus seperti ini di mana ada persepsi kelompok tertentu yang menyebabkan terjadinya penghalangan pendirian tempat ibadah yang agama yang berbeda? Ini tentu dari pemahaman yang keliru, dari trauma peperangan yang panjang, berabad-abad, di mana agama itu sedemikian rupa dipolitisir. Sejak meninggalnya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu, bahkan sejak meninggalnya Sayyidina Ali itu kan praktis agama itu dijadikan alat politik, dijadikan legitimasi untuk tindakan-tindakan demi kepentingan kekuasaan yang berimbas kepada perspektif mengenai pandangan terhadap antar umat beragama yang berbeda. Nah, ini tentu saja harus diakhiri gitu, dan seperti diusulkan oleh PBNU mengenai pendekatan apa yang disebut dengan istilah fikih peradaban untuk menuju maqasidus syar'iyah, maqasiduddin, tujuan syariat, tujuan beragama yang sebagaimana aslinya, yaitu ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah kehendak baik, adalah kasih sayang, adalah rahmat semesta alam, adalah pembebasan dari saling menjajah atau mendefinisikan kelompok lain itu. Jadi sekali lagi kita sayangkan apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta gitu, dan memang aku sendiri agak khawatir gitu dengan kecenderungan di mana birokrasi seperti yang terjadi di Purwakarta gitu, birokrat yang dari Purwakarta itu, kemudian yang terjadi di Kulon Progo kemarin, di mana seolah-olah dalam tanda petik itu tekanan-tekanan ormas yang dalam tanda petik itu fundamentalisme, menganut fundamentalisme itu, dan intoleran itu kok kayak tekanannya terlalu kuat sehingga birokrat maupun dalam tanda petik itu segelintir oknum itu kok mencari jalan aman, mencari jalan enak, yaitu bukannya mengembalikan kelompok-kelompok yang offset itu ke jalur yang benar, tapi cenderung lebih mencari jalan yang mudah, jalan yang aman, yaitu dalam tanda petik itu menuruti dan memfasilitasi. Nah, ini tentu saja Pak Mendagri, Pak Menko Polhukam, kemudian Pak Kapolri, saya kira perlu mendengarkan yang terjadi di bawah itu ya. Jangan-jangan ini ada kesalahpahaman dalam menafsirkan semboyan Pak Kapolri mengenai presisi itu ya, jangan-jangan itu. Ini tentu bukan bidang saya untuk mengulas ini lebih jauh. Tapi intinya sikap saya jelas bahwa menurut saya tindakan Bupati Purwakarta menyegel gereja itu bertentangan dengan konstitusi negara kita. Dan karena saya orang Islam, bupatinya Purwakarta juga Islam, itu saya ingatkan bahwa itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan saya juga yakin pasti juga bertentangan dengan ajaran semua agama yang lainnya. Gitu aja ya. Kalau ada keliru minta maaf.